Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fi din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hadir di sini adalah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menuntut ilmu. Nah, ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, yang namanya fitnah perempuan dengan laki-laki itu fitnah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Ya, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fikum fitnatan adarra minan nisa." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meninggalkan untuk laki-laki cobaan yang lebih besar daripada perempuan. Ya, tidak ada cobaan yang lebih besar. Maka jangan apa? Jangan menggampang-gampangkan. Wah, ini Ustadz Ji ini. Ya, enggak apa-apa kita chatting-chatting mesra. Oh, enggak boleh. Ya, akan bertanya-tanya, enggak boleh meskipun dia Ustadz. Ya, meskipun dia sudah lama ngaji. Selama dia masih laki-laki dan perempuan, maka ada fitnah yang besar di situ. Enggak boleh bergampangan. Ya, oh ini ikhwaji, temannya suamiku. Nauzubillah, enggak boleh, ikhwan. Ya, ini pernah terjadi, banyak sekali kisah ya. Pernah terjadi pada daurahnya sahabat Syekh Abdul Razak di, kalau saya nggak salah Syekh Abdul Razak di Istiqlal waktu itu. Ya, tertangkap kamera ada seorang ikhwan yang dipukuli. Kenapa? Karena dia janjian dengan istrinya ikhwah yang lain. Masya Allah. Ya, jangan dianggap enteng. Ya, jangan dianggap enteng. Ah, ini temannya ikhwah juga, temannya iya ikhwah juga, punya nafsu juga. Tak boleh. Oh ini Ustadz Ji, sama Ustadz juga sama laki-laki. Ya, nah, maka beberapa kali pertanyaan-pertanyaan masuk lewat chat dari perempuan. Saya bilang jangan langsung dari ukhti, dari melalui suaminya saja, kan ada suaminya. Ya, ada suaminya. Yang masalahnya kalau dia tanyakan tentang suaminya, ini masalah ya. Nah, ya, jadi ini banyak sekali kasus ya. Pernah juga ada kasus, ini kita ceritakan saja kasusnya ya kawan, supaya kita lebih tahu contoh konkret bagaimana syaitan menggoda. Jadi juga ada dulu pernah dua orang laki-laki yang sudah mengaji, disebutkan sudah mengaji. Saking akrabnya sampai ketika salah seorang di antara mereka mau pergi, dia pesan sama temannya, tolong ya, kalau ada kebutuhannya istri saya, tolong dibantu ya. Ya. Iya, karena teman dekat seperti itu. Akhirnya iya, saya bantu nanti. Ya. Akhirnya suatu ketika ya kawan, si istri yang ditinggalkan suaminya ini pergi kerja, itu nitip sesuatu sama teman suaminya. Nitip sesuatu. Akhirnya sudah itu dibelikan, datang dibawa ke rumahnya. Ya, datang dibawa ke rumahnya, kemudian apa? Dibilang kasih masuk saja di dalam. Ya, kasih masuk saja di dalam. Bukakan pintu, kasih masuk saja di dalam. Akhirnya sang laki-laki tadi bawa masuk barangnya, ternyata perempuan itu ada di samping pintu, di belakang pintu, ditutup. Kemudian perempuan itu sudah dalam keadaan tidak berbusana. Akhirnya terjadi perzinahan. Ya, jadi jangan digampangkan ini. Meskipun kita sesama ikhwah sudah lama ngaji, jangan digampang-gampangkan berhubungan istri kita dengan ikhwan, ya, jangan. Ya, apalagi tegur-tegur, masya Allah, cantiknya istrinya, ada istrinya di situ. Harusnya Anda cemburu istri Anda dipuji-puji cantik, iya kan? Nah, harus punya kecemburuan. Kata Rasulullah SAW tadi apa? La'anallahu dayyuth. Allah melaknat laki-laki yang tidak punya kecemburuan sama keluarganya. Ya. Keluar, masya Allah, ini juga akhwat-akhwat ini, masya Allah saya lihat ini ada kebiasaan buruk. Kalau sama ikhwan, ya,
Sama ustadz, masya Allah, luar biasa. Ya, jaga hijabnya luar biasa. Tapi kalau sama penjual ikan, ya Allah, digombal-gombal, sambalu kasih kurang-kurang nih. Ya, Pak Mi, ya Allah. Padahal penjual ikannya juga laki-laki. Ya, ke pasar belanja digombal-gombal. Ya Allah, seakan-akan tidak ada batas. Nauzubillah, ya. Ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min sa'adati ibni Adam al-mar'atus salihah wal maskanus salih wal markabus salih." Di antara kegembiraannya manusia, anak cucu Adam, yang pertama adalah istri yang salihah. Istri yang salihah. Kemudian tempat tinggal yang bagus dan kendaraan yang baik, yang kencang, yang kuat. Ini di antara kegembiraan atau kesukaannya manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadul mu'min ba'da taqwallahi ta'ala khairan min zaujatin salihah." Ya, tidak ada yang lebih bagus yang diambil kemanfaatannya oleh suami setelah takwa kepada Allah kecuali istri yang salihah. Apa itu istri yang salihah? Kata Rasulullah, "In amaraha ata'athu." Kalau suami suruh perempuan itu istrinya taat, tidak banyak cincong, tidak cerewet, ya. Ada yang bilang cerewet ji Ustaz tapi bagus kita hatinya. Ya, biasa dengar begitu, Pak. Cerewet ji tapi baik ji hatinya. Ini perkataan yang keliru. Ya. Karena mulut manusia itu seperti mulut teko, mulut cere. Ya. Kalau di dalam cere teh, masa yang dikeluarkan kopi? Kan tidak mungkin. Kalau di dalamnya susu, yang dikeluarkan juga susu. Kalau di dalam hatinya jelek, itulah yang dikeluarkan dari mulutnya. Maka isi hati orang bisa kita perkirakan. Kalau dia yang dia sampaikan selalu bicara kotor, pasti hatinya kotor. Tidak mungkin hatinya bersih. Kalau kata-katanya selalu kotor. Iya, karena apa yang dikeluarkan oleh mulut adalah apa yang ada di dalam hati. Nah, ini istri yang solehah. Kalau disuruh dia taat. Kalau kita melihatnya maka menyenangkan. Ya, seorang istri yang solehah harus berusaha selalu menampakkan kecantikan di hadapan suami. Jangan nanti keluar rumah baru apa? Nanti keluar rumah baru cantik. Kalau di dalam rumah, masya Allah, ya. Seperti apa? Seperti habis berperang. Ya, mukanya kotor, bajunya baju perang. Baju perang itu apa? Daster robek kayak habis ditembak. Iya kan? Kayak habis dipakai berperang. Ya, bau bawang nih, banyak mingusnya anaknya di situ, la ilaha illallah. Ya, sementara suaminya di kantor ketemu sama cewek-cewek cantik. Iya kan? Iya. Pergi ke bank, apa dibilang sama pegawai bank? Ya, "Assalamualaikum Pak, ada yang bisa kami bantu?" Kan, enaknya didengar. Pulang ke rumah, istrinya sudah kasar perkataannya. Iya kan? Tidak tahu apa Nabi saking mengelumi, ya Allah. Ya, ini bagaimana ini? Iya. Jadi itu bukan ciri-ciri perempuan yang solehah. Solehah, perempuan soleh kalau kita lihat menyenangkan, selalu senyum di hadapan suaminya. Ya, ini nanti senyum kalau ada maunya. Ya Allah, ini senyum pasti ada maunya istriku ini. Bahaya istri yang begini. Ya, ditanya kenapa kok lagi senyum-senyum? Enggak ji apa? Bisa kita jalan-jalan dulu ke sana, ada yang mau beli. Nah, itu kan. Ya, nah, baik. Kemudian tak potong dia. Wa min haqqi zauji ala zaujatihi an takhdimahu idza kanat qadiratan ala dzalik. Ya. Kemudian hak suami adalah dibantu oleh istrinya selama istrinya mampu. Jangan juga kita mentang-mentang kita suami, ya,
kemudian kita paksa-paksa istri kita, disuruh untuk melakukan apa yang tidak bisa lakukan, ya. Ya, jadi kalau kita perintah istri taat, tapi kalau yang mampu dilakukan, ya. Jangan juga istriku, ya, pergi kau dulu tarik itu telinganya itu tetangga di sebelah. Sudah aku kasih tahu jangan kasih keras-keras musik. Tidak mungkin istri disuruh seperti itu, ya. Nah, kemudian Ali Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi tugas Ali dengan Fatimah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi tugas Ali dengan Fatimah. Ali disuruh untuk bertugas di luar rumah, maksudnya cari nafkah, dan urusan dalam rumah semuanya adalah urusan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Nah, kalau misalnya istrinya tidak mampu, kemudian suaminya mampu untuk membayar pembantu, maka ya sang istri boleh mencari pembantu kemudian digaji oleh suaminya. Kemudian hak suami terhadap istri yang lain adalah ya istri menemani suaminya dalam perjalanan jauh, ya. Istri menemani suaminya dalam perjalanan jauh atau berpindah-pindah rumah. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau itu mengadakan safar bersama istri-istri mereka. Ini sebagian dari hak-hak suami terhadap istri. Ini saya lihat sudah ngantuk ya. Memang waktu-waktu tidur ini. Tapi kita bahas dulu sebentar ikhwan tentang sedikit saja ini hak-hak istri terhadap suaminya. Apa haknya istri? Yang pertama, hak istri terhadap suami adalah membayar mahar. Ya. Membayar mahar. Apa itu mahar? Ya, pemberian suami terhadap istrinya untuk menghalalkan kemaluannya, itu namanya mahar. Ya. Dan mahar yang paling baik adalah yang paling ringan. Mahar yang paling baik adalah yang paling ringan. Yang paling ringan bukan berarti paling murah, bukan ya. Paling ringan. Kalau beda-beda kemampuannya orang beda-beda. Ada yang kalau 10 juta berat, tapi kalau ada juga yang 10 juta ringan bagi dia, kan gitu. Ya, maka tergantung kemampuan orang. Ini wajib diberikan oleh seorang suami setelah menjimai istrinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa shadaqatihinna nihla." Dan berikanlah kepada perempuan istri-istrimu ya mahar-mahar mereka sebagai pemberian yang direlakan. Wala yahillu lizauji an ya'khudha syai'an min mahriha illa biridhaha wa tibi nafsiha. Seorang suami kalau sudah memberi mahar, maka dia tidak boleh ambil lagi mahar itu meskipun sedikit. Kecuali istrinya membolehkan tanpa terpaksa, boleh. Ya. Misalnya maharnya misalnya apa? Maharnya 100 juta. Ya, maharnya 100 juta. Kemudian setelah menikah tidak ada modalnya suaminya, istrinya bilang, "Ya, ambil ini kembali pakai modal." Itu boleh. Ya. Kalau dia bujuk juga istrinya, "Bagaimana sayang? Ya, kita mau berdagang ini tidak ada modal ini." Istrinya bilang, "Oh, sudah ambil saja ini, bikin jadi modal. Yang penting kita sudah bersatu." Ya sudah, boleh. Ya, tapi kalau diambil tanpa keridoannya atau dipaksa maka tidak diperbolehkan. Dan yang namanya mahar itu adalah bagiannya perempuan, bapaknya juga tidak berhak. Ya. Bapaknya juga tidak berhak. Ia milik perempuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Dan tidak boleh, tidak halal bagi kalian para suami untuk mengambil mahar yang kalian telah berikan kepada perempuan kalian. Ini pertama. Yang kedua, hak perempuan adalah hak istri adalah memberi nafkah. Ya, memberi nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq bima atahullah." Ini terpotong ini. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan nafkah sesuai dengan yang diberikan oleh Allah, keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, kalau suami disempitkan rezekinya, maka dia memberikan rezeki sesuai dengan kemampuannya dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memberikan nafkah kepada istri inilah yang menjadi sebab ya laki-laki itu diberikan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum ba'dha wa bima anfaqu." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Karena kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki ya dibanding perempuan, dan karena nafkah yang diberikan kepada perempuan. Jadi yang membuat laki-laki itu di atas daripada perempuan, ya lebih tinggi dari perempuan adalah karena keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, dan juga apa? Nafkah yang mereka berikan kepada istrinya. Nah, bagaimana kalau suami tidak cari nafkah, istri yang cari nafkah? Nah, ini terbalik. Ada sebagian orang, ini tidak pantas dalam Islam. Suaminya yang menganggur jaga anak di rumah, yang cari uang, istrinya, ini nggak boleh dalam Islam. Ya, tidak boleh. Ya. Diharamkan di dalam Islam seorang laki-laki itu menganggur, ya, menganggur. Ya, wajib bagi seorang suami menafkahi istrinya. Ya, wajib bagi seorang suami menafkahi istrinya. Maka yang suka tinggalkan istrinya disuruh cari nafkah sendiri, ini ya meninggalkan kewajibannya. Kemudian di antara hak istri terhadap suaminya adalah menjaga kesucian istrinya. Ya. Dengan apa? Ya, dengan menggauli istrinya. Ya, dengan menjimai istrinya. Ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang tidak dijimai, ya wanita itu seperti gelas kosong, ya. Kalau bukan suaminya yang isi, maka yang lain yang akan mengisinya. Ini hati-hati. Termasuk perasaannya seperti itu. Ya, termasuk perasaannya. Kalau perasaannya tidak pernah diberikan kesenangan oleh sang suami, maka dia akan cari dari yang lain. Ya, karena dia butuh untuk diisi, dan ini sangat-sangat berbahaya. Makanya dalam Islam seorang laki-laki diwajibkan untuk menjimai istrinya. Iya. Jadi madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya sepakat mengatakan bahwa seorang suami wajib untuk berjima dengan istrinya. Paling rendah tadi apa? 1 kali 4 bulan. Ya, 1 kali dalam 4. Itu paling sedikit sudah itu. Ya, paling sedikit. Kalau tidak mampu, maka seorang istri boleh minta cerai. Ya, kenapa? Karena haknya tidak dipenuhi. Haknya tidak dipenuhi. Kemudian yang terakhir dari hak istri adalah tinggal bermalam bersama istrinya, menginap bersama istrinya. Paling kurang 1 kali 4 malam. Dalam 4 malam 1 kali, itu paling kurang. Ya, ini dikiaskan dari seseorang yang memiliki 4 orang istri. Karena dalam Islam dibolehkan 4 orang istri. Maka kalau begitu seseorang diwajibkan minimal 1 kali dalam 4 malam untuk tinggal bersama istrinya. Dan tidak boleh seorang suami pergi-pergi saja tidak kasih tahu istrinya. Ya. Kenapa? Karena istrinya akan berharap untuk didatangi. Kemudian hak di antara keduanya adalah yang harus dipenuhi adalah saling apa? Saling bermuamalah dengan cara yang baik, ya. Utamakan kelembutan di dalam rumah tangga, ya. Jangan segala sesuatunya langsung diselesaikan dengan ya pukulan atau teriakan dan sebagainya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma wada'allahu ar-rifqa fi syai'in illa zana, wa ma naza'ahu min syai'in illa syana." Tidaklah Allah meletakkan kelembutan pada sesuatu kecuali pasti akan Allah perbaiki, dan tidaklah Allah menarik kelembutan dari sesuatu kecuali Allah pasti akan merusaknya.
Baik, ini materi yang sangat-sangat panjang, ikhwan. Baik ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.